Tahukah kamu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian? Bahkan saat kamu berada di kamar yang terkunci, lampu padam, dan hanya ada detak jantungmu yang terdengar. Ada 4 yang berdiri mengelilingimu. Mereka bukan bayangan, bukan imajinasi, dan bukan sekedar simbol budaya. Mereka adalah saksi kelahiranmu. Konon, dalam ajaran kuno Jawa, ada rahasia yang tidak diajarkan secara utuh kepada semua orang. Sebuah konsep yang terdengar sederhana, namun menyimpan lapisan yang dalam, bahkan berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Namanya, Sedulur Papat Lima Pancer. 4 saudara, 1 pusat. Kamu adalah pusat itu. Saat kamu lahir ke dunia, bukan hanya tubuhmu yang keluar dari rahim ibumu. Ada 4 unsur lain yang lahir bersamamu. Darah, ari-ari, air ketuban, tali pusar. Orang Jawa menyebutnya kakang kawah, adi ari-ari, getih, puser, dan kamu adalah pancer. Tapi inilah yang jarang dibicarakan. Mereka tidak mati, mereka tidak hilang, mereka tetap ada. Bayangkan ini, sejak hari pertama kamu membuka mata, ada 4 energi yang mengikuti setiap keputusanmu. Saat kamu marah tanpa alasan, salah satu dari mereka bergerak. Saat kamu tiba-tiba merasa gelisah di tengah malam, itu bukan sekedar kecemasan. Itu getaran. Sedulurmu sedang mengetuk. Dalam naskah-naskah Jawa kuno yang jarang dibuka lagi, tertulis bahwa manusia adalah medan pertempuran. 4 saudara itu bukan selalu cahaya. Mereka adalah penjaga, tapi juga penguji. Jika kamu selaras, mereka melindungi. Jika kamu lalai, mereka menarikmu ke sisi yang lebih gelap. Kenapa banyak orang merasa hidupnya berat tanpa sebab? Kenapa ada yang seperti kehilangan arah, padahal segalanya terlihat normal? Kenapa ada bisikan dalam kepala yang terasa bukan sepenuhnya milik kita? Ajaran ini berbisik pelan, karena pancer telah kehilangan kendali. 4 saudara bergerak liar, dan manusia modern sudah terlalu jauh dari kesadarannya sendiri. Dunia hari ini mengajarkan kita mencari musuh di luar, padahal peran sesungguhnya ada di dalam. Sedulur Papat bukan sekedar filosofi kelahiran, ia adalah struktur batin. 4 arah angin dalam jiwa: timur, cahaya kesadaran; selatan, api nafsu; barat, bayangan ketakutan; utara, dingin keraguan; dan kamu berdiri di tengah. Jika kamu lemah, arah-arah itu akan menarikmu seperti pusaran. Jika kamu sadar, mereka menjadi tameng. Namun ada lapisan yang lebih dalam, lapisan yang tidak diceritakan pada semua orang. Dalam keheningan tirakat, dalam puasa panjang, dalam meditasi yang sunyi, beberapa orang mulai merasakan kehadiran mereka. Bukan dengan mata, tapi dengan getaran. Ada yang merasakan seperti sosok berdiri di belakangnya. Ada yang bermimpi didatangi 4 bayangan. Ada yang mendengar namanya dipanggil dalam sunyi. Apakah itu halusinasi? Atau kesadaran yang mulai terbuka? Konspirasi terbesar bukan tentang dunia luar, bukan tentang politik, bukan tentang kekuasaan. Konspirasi terbesar adalah manusia dibuat lupa pada pusat dirinya. Jika pancer lemah, manusia mudah dikendalikan, mudah dipancing emosinya, mudah dipecah fokusnya, mudah ditarik ke arah gelap. Karena 4 saudaranya tidak lagi seimbang. Sedulur Papat Lima Pancer bukan sekedar mitos. Ia adalah peta batin. Dan setiap malam, saat kamu memejamkan mata, mereka tetap berdiri di 4 penjuru. Menunggu kamu sadar. Pertanyaannya bukan, apakah mereka ada? Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mengenali siapa yang mengendalikan hidupmu? Pancer atau bayangan di sekelilingmu? Jika kamu merasa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirimu, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak. Duduk diam, tarik nafas, dan rasakan, apakah kamu benar-benar sendirian? Atau ada 4 yang sedang memperhatikanmu dari arah yang tak terlihat. Jangan lanjut kalau kamu belum siap mempertanyakan siapa dirimu sebenarnya. Karena bagian ini bukan lagi tentang filosofi, ini tentang kendali. Selama ini kamu mengira, kamu adalah pikiranmu, kamu adalah emosimu, kamu adalah keputusan yang kamu buat setiap hari. Tapi bagaimana jika sebagian keputusan itu bukan murni milikmu? Dalam lapisan terdalam ajaran Sedulur Papat Lima Pancer, ada fase yang disebut pancer bangkit. Fase ini jarang dibahas, karena ketika pusat bangun, 4 arah tidak lagi hanya penjaga. Mereka menjadi cermin. Dan cermin tidak selalu memperlihatkan hal yang ingin kita lihat. Bayangkan ini,
Jika selama hidupmu kamu lebih sering dikuasai amarah, maka arah selatan, api nafsu, menjadi dominan. Jika kamu hidup dalam ketakutan dan trauma, arah barat, bayangan, menguat. Jika kamu ragu pada diri sendiri, utara mengikatmu dalam dingin keraguan. Dan jika kamu merasa tercerahkan, tapi diam-diam haus pengakuan, timur bisa berubah menjadi ilusi cahaya. 4 saudara itu tidak pernah salah. Mereka hanya memperbesar apa yang ada dalam dirimu. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Saat seseorang mulai menyadari keberadaan mereka, akan ada fase gangguan. Mimpi menjadi lebih intens. Emosi naik turun tanpa pola. Kadang merasa seperti diawasi. Itu bukan karena ada makhluk di luar. Itu karena pusatmu mulai mengirim sinyal. Pancar mencoba mengambil alih kembali kemudi hidupmu. Dan ego tidak suka kehilangan kendali. Inilah bagian paling berbahaya, karena saat pancar bangkit, semua topeng runtuh. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan orang lain, tidak bisa lagi bersembunyi di balik keadaan, tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. 4 saudaramu akan menarik sisi gelapmu ke permukaan. Amarah terpendam, dendam lama, keinginan tersembunyi, rasa iri yang selama ini kamu tutupi dengan senyum. Semua naik. Semua terlihat. Banyak orang berhenti di fase ini karena mereka mengira sedang diserang, padahal mereka sedang dibersihkan. Konspirasi terbesar adalah ini: manusia diajarkan untuk takut pada bayangannya sendiri, padahal tanpa menyatukan bayangan, pancar tidak pernah benar-benar utuh. Jika kamu lari, 4 arah akan terus menarikmu dalam pola yang sama. Hubungan yang gagal berulang, kesalahan yang sama, lingkaran hidup yang tidak pernah berubah. Tapi jika kamu berdiri di tengah, diam, tanpa lari, sesuatu akan terjadi. Ada titik di mana 4 arah berhenti menarik, karena mereka sadar, pusat telah sadar. Di titik itu, kamu tidak lagi reaktif, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dikendalikan rasa takut, tidak haus validasi. Kamu menjadi sunyi, tapi kuat. Dan justru disitulah dunia luar mulai terasa berbeda. Karena orang yang pusatnya aktif, tidak mudah dimanipulasi. Namun ada harga yang harus dibayar, kesendirian. Bukan karena kamu dijauhi, tapi karena kesadaran membuatmu melihat lebih jelas. Dan tidak semua orang nyaman melihat kejelasan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah sedulur papat itu nyata? Tapi, apakah kamu siap jika pusatmu benar-benar bangkit? Karena jika iya, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kambing hitam. Tidak ada lagi ilusi, hanya kamu di tengah 4 arah tanpa topeng. Jika setelah mendengar ini kamu merasa sedikit gelisah, itu wajar. Karena mungkin bukan aku yang berbicara, tapi pusatmu sendiri. Kamu mau lanjut atau kamu sudah mulai merasakannya? Lanjut. Baik, sekarang jangan hanya dengarkan dengan telinga. Dengarkan dengan bagian dirimu yang paling sunyi. Kita sudah melewati penjaga gerbang. Sekarang, tidak ada lagi simbol, tidak ada lagi arah mata angin, tidak ada lagi istilah indah. Yang tersisa hanya kamu dan apa yang selama ini kamu hindari. Penyatuan bukan berarti mengalahkan, bukan membunuh nafsu, bukan mengusir ketakutan, bukan mematikan ambisi. Penyatuan berarti duduk bersama mereka, tanpa lari, tanpa menyalahkan. Tutup matamu, bayangkan 4 sisi dirimu berdiri mengelilingi. Sisi yang penuh amarah, sisi yang haus pengakuan, sisi yang takut ditinggalkan, sisi yang merasa paling benar. Selama ini kamu memilih salah satu dan menekan yang lain. Itulah sebabnya hidup terasa seperti tarik-menarik yang melelahkan. Di fase ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kamu berhenti melawan sisi gelapmu, ia berhenti menyerangmu. Ketika kamu mengakui rasa takutmu, ia tidak lagi mengendalikanmu. Ketika kamu menerima bahwa kamu juga punya bayangan, bayangan itu kehilangan kekuatannya. Karena ia hidup dari penolakan. Inilah rahasia paling sunyi. 4 saudaramu tidak pernah ingin menjatuhkanmu. Mereka hanya ingin diakui. Dan ketika semuanya diakui, pancar tidak lagi berdiri sendirian. Ia menjadi pusat yang stabil, tenang, tak tergoyahkan. Namun, di titik ini, hidup tidak lagi terasa sama. Kamu mulai melihat pola manipulasi, melihat bagaimana emosi manusia mudah digerakkan,
Melihat bagaimana ketakutan dijual setiap hari. Dan yang paling mengejutkan, kamu sadar, dulu kamu juga bagian dari pola itu. Bukan korban, bukan pelaku, hanya manusia yang belum sadar pusatnya. Hidup tanpa bisa dikendalikan dunia, bukan berarti memberontak, bukan berarti melawan semua hal. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih tenang, lebih sederhana, lebih tidak reaktif. Orang lain mungkin tetap berteriak, tetap terpancing, tetap terjebak drama. Tapi kamu diam, bukan karena lemah, tapi karena pusatmu tidak lagi goyah. Inilah tahap yang jarang dibicarakan. Karena dunia tidak diuntungkan oleh manusia yang sadar pusatnya. Manusia yang sadar sulit diprovokasi, sulit dibeli dengan pujian, sulit ditakuti dengan ancaman. Dan itu membuat sistem apapun kehilangan pegangan. Sekarang rasakan, apakah ada bagian dalam dirimu yang lebih tenang dari biasanya? Apakah ada ruang kosong yang terasa luas, tapi tidak menakutkan? Jika iya, maka penyatuan telah dimulai. Bukan karena ritual, bukan karena mantra, tapi karena kesadaran. Sedulur Papat Lima Pancer bukan cerita mistis. Ia adalah peta. Dan kamu baru saja berjalan sampai pusatnya. Tapi ingat, kesadaran bukan tujuan akhir. Ia hanya awal dari hidup yang lebih jujur. Dan hidup yang jujur tidak selalu nyaman. Jaga pusatmu, atau dunia akan mengambilnya kembali. Sekarang kamu tidak lagi di gerbang. Kamu sudah di dalam. Kita sudah melewati penjaga gerbang. Sekarang, tidak ada lagi simbol. Tidak ada lagi arah mata angin. Tidak ada lagi istilah indah. Yang tersisa hanya kamu dan apa yang selama ini kamu hindari. Penyatuan bukan berarti mengalahkan, bukan membunuh nafsu, bukan mengusir ketakutan, bukan mematikan ambisi. Penyatuan berarti duduk bersama mereka, tanpa lari, tanpa menyalahkan. Tutup matamu, bayangkan 4 sisi dirimu berdiri mengelilingi. Sisi yang penuh amarah, sisi yang haus pengakuan, sisi yang takut ditinggalkan, sisi yang merasa paling benar. Selama ini kamu memilih salah satu dan menekan yang lain. Itulah sebabnya hidup terasa seperti tarik-menarik yang melelahkan. Di fase ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kamu berhenti melawan sisi gelapmu, ia berhenti menyerangmu. Ketika kamu mengakui rasa takutmu, ia tidak lagi mengendalikanmu. Ketika kamu menerima bahwa kamu juga punya bayangan, bayangan itu kehilangan kekuatannya, karena ia hidup dari penolakan. Inilah rahasia paling sunyi. 4 saudaramu tidak pernah ingin menjatuhkanmu. Mereka hanya ingin diakui. Dan ketika semuanya diakui, Pancer tidak lagi berdiri sendirian. Ia menjadi pusat yang stabil, tenang, tak tergoyahkan. Namun, di titik ini, hidup tidak lagi terasa sama. Kamu mulai melihat pola manipulasi, melihat bagaimana emosi manusia mudah digerakkan, melihat bagaimana ketakutan dijual setiap hari. Dan yang paling mengejutkan, kamu sadar, dulu kamu juga bagian dari pola itu. Bukan korban, bukan pelaku, hanya manusia yang belum sadar pusatnya. Hidup tanpa bisa dikendalikan dunia bukan berarti memberontak, bukan berarti melawan semua hal. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih tenang, lebih sederhana, lebih tidak reaktif. Orang lain mungkin tetap berteriak, tetap terpancing, tetap terjebak drama, tapi kamu diam. Bukan karena lemah, tapi karena pusatmu tidak lagi goyah. Inilah tahap yang jarang dibicarakan, karena dunia tidak diuntungkan oleh manusia yang sadar pusatnya. Manusia yang sadar sulit diprovokasi, sulit dibeli dengan pujian, sulit ditakuti dengan ancaman, dan itu membuat sistem apapun kehilangan pegangan. Sekarang rasakan, apakah ada bagian dalam dirimu yang lebih tenang dari biasanya? Apakah ada ruang kosong yang terasa luas, tapi tidak menakutkan? Jika iya, maka penyatuan telah dimulai. Bukan karena ritual, bukan karena mantra, tapi karena kesadaran. Sedulur Papat Lima Pancer bukan cerita mistis. Ia adalah peta, dan kamu baru saja berjalan sampai pusatnya. Tapi ingat, kesadaran bukan tujuan akhir.
Ia hanya awal dari hidup yang lebih jujur. Dan hidup yang jujur tidak selalu nyaman. Jaga pusatmu, atau dunia akan mengambilnya kembali.